Assalamualaikum, selamat siang adik-adik yang manis. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan semoga puasanya juga masih lancar dan gak ada yang bolong. Jumpa lagi dengan Kak Imi. Tentunya dengan dongeng-dongeng Islami selama di bulan Ramadan, agar adik-adik tetap stay home di rumah ya, dan menghindari kumpul-kumpul atau rame-rame di luar. Tetap aja di rumah dan tonton dongeng dari Kak Imi. Dan selama bulan Ramadan dongengnya Islami ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Summa sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik yang manis dan teman-teman semua, pada siang hari ini Kak Imi akan membawakan dongeng sesuai dengan request dari penonton kemarin, yaitu kisah Abu Nawas. Dan kali ini adalah dengan judul Abu Nawas akan diangkat menjadi hakim. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum dimulai, mari kita berselawat dulu kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua bisa selamat di dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Baiklah adik-adik, nah cerita Abu Nawas ini akan Kak Imi mulai. Tapi sebelumnya sambil nunggu nih adik-adik yang mau kumpul, ayo merapat dong di sini ya, tonton. Dan jangan lupa tonton juga channel YouTube-nya Kak Imi ya, namanya Jeng Imi. Di situ juga ada ya. Dan kali ini Kak Imi mau nyanyi dulu ya, biar adik-adik semuanya kumpul dulu. Dan merapat semuanya yang belum nonton, ayo dong buka ya fanspage-nya Kak Imi ataupun YouTube-nya Jeng Imi. Kali ini Kak Imi mau menyanyikan lagu dengan judul Bulbul untuk adik-adik semua. Pada zaman dahulu di negeri Iran, tepatnya kota Baghdad ya, ada seorang pujangga. Pujangga itu penyair adik-adik ya. Dia bernama Abu Nawas. Nah, nama aslinya sebenarnya Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami ya. Abu Nawas ini adalah anak seorang hakim yang bernama Syekh Maulana di kota Baghdad yang sangat terkenal. Nah, Abu Nawas ini hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ya, pemimpin negaranya bernama Harun al-Rasyid. Nah, waktu itu ayah dari Abu Nawas yaitu Syekh Maulana, hakim yang sangat bijaksana di negeri itu, tengah sakit keras
ya, ayahnya Abu Nawas itu lagi sakit adik-adik dan kayaknya sudah mendekati sakaratil maut. Sakaratil maut itu artinya hampir meninggal dunia adik-adik, kasihan sekali ya. Nah, ini ayahnya Abu Nawas lagi berbaring di ranjang dan Abu Nawas mendekatinya. Anakku, Abu Nawas. Iya ayah, ada apa? Ingat pesan terakhirku. Apakah kau mau melanjutkan pekerjaanku jadi hakim? Aku tidak yakin ayah. Sepertinya ilmuku tidak setinggi ayah. Dan aku ini kan anak yang masih nakal ayah. Santri beling. Memang jadi hakim itu berat anakku. Sini, mendekatlah anakku. Coba cium telingaku yang sebelah kanan. Lalu Abu Nawas mencium telinga sebelah kanan ayahnya. Aromanya harum ayah, wangi. Sekarang cium yang sebelah kiri. Lalu Abu Nawas mencium ke telinga sebelah kirinya. Baunya busuk sekali. Tahu tidak Abu Nawas, kenapa telingaku yang kiri berbau busuk? Selama menjadi hakim, tentunya sebagai manusia biasa, aku kadang melakukan kesalahan, bahkan seringkali melakukan ketidakadilan. Apabila ada orang yang tidak aku sukai, aku tidak membelanya. Dan apabila ada orang yang aku sukai, maka aku membelanya. Nah, itulah beratnya jadi hakim anakku. Sepertinya aku tidak akan sanggup menjadi hakim ayah. Kalau kamu tidak ingin jadi hakim, ya pikirkanlah bagaimana caranya agar kamu tidak diangkat menjadi hakim. Raja tidak mungkin mengangkat menjadi hakim. Aku ini siapa? Tapi aku harus berpikir seandainya sang raja akan mengangkatku menggantikan ayah. Nah, keesokan harinya ayah Abu Nawas meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah meninggal, kabar tersebut tentu didengar oleh Raja Harun al-Rasyid. Nah, ini dia. Mana tadi? Raja Harun al-Rasyid ini bersedih adik-adik karena hakim yang biasanya mengadili di kerajaannya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku harus bagaimana ini? Aku harus mengangkat hakim yang baru. Wahai penasehat, bagaimana menurutmu? Siapakah yang pantas menggantikan Syekh Maulana? Menurutku anaknya Syekh Maulana yang bernama Abu Nawas pantas dijadikan hakim yang mulia. Oh ya? Oh iya. Dia punya anak laki-laki ya. Apakah dia juga secerdas ayahnya? Yang ku tahu dia memang cerdas yang mulia, tetapi dia adalah seorang sastrawan, penyair yang kadang hidupnya itu agak tidak karuan yang mulia. Maksud kamu? Ya karena penyair itu kan biasanya tidak ada aturan kayak orang-orang yang alim dan soleh yang mulia. Tapi apabila ilmunya sudah mendekati ayahnya, tidak masalah. Ya dia memang cerdas yang mulia. Keilmuannya juga tinggi menurut saya. Dan kalau yang mulia berkenan untuk mengangkatnya, juga tidak apa-apa yang mulia. Kalau begitu, panggil Abu Nawas kemari. Bilang bahwa dia akan kuangkat menjadi hakim. Baik yang mulia. Lalu Khalifah Harun al-Rasyid mengutus penasehatnya untuk menemui Abu Nawas. Assalamualaikum. Abu Nawas lagi apa ya adik-adiknya di rumah ya? Waalaikumsalam. Oh, Anda. Iya, aku diutus oleh Khalifah Harun al-Rasyid untuk membawamu ke istana. Ada apa? Aku dengar kamu akan diangkat menjadi hakim, Abu Nawas. Aku sedang sibuk. Sibuk apa? Lalu Abu Nawas mengambil pelepah kurma.
Kalau di sini nggak ada ya adik-adik ya, pelepah kurma, adanya pelepah dari daun kelapa ya adik-adik ya. Nah ini Abu Nawas mengambil pelepah kurma, mirip sama pelepah kelapa ya adik-adik ya. Dia mengguyur pelepah kurma tadi dan mengatakan kepada utusan raja, "Katakan aku sedang sibuk memandikan kudaku." "Hah? Itu kan pelepah kurma, bukan kuda, Abu Nawas." "Ah, kamu mengganggu saja. Ini Abu Nawas kayaknya lagi stres nih. Aduh, harus bagaimana ya aku bilang kepada raja." "Sudah, sana, pergi. Aku lagi sibuk." Lalu utusan raja ini pergi dan menemui kembali sang raja. "Maaf yang mulia, bagaimana kabarnya Abu Nawas?" "Ah, gawat yang mulia, sepertinya Abu Nawas sudah nggak waras." "Maksudmu dia gila?" "Iya, masa dia bilang pelepah kurma itu kuda. Dia memandikan pelepah kurma itu dan bilang sedang memandikan kuda yang mulia." Mungkin dia sedang stres saja sebentar karena setelah kehilangan ayahnya. Jadi dia sedang bersedih begitu. Cobalah kita kasih waktu beberapa hari lagi. Mungkin dia akan kembali waras. "Baiklah yang mulia." Lalu Baginda memberikan tenggat waktu beberapa minggu. Dan setelah waktu yang ditentukan, sang raja kembali mengutus penasehat tadi untuk menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun masih sibuk di luar menunggangi pelepah kurma tadi sebagai kudanya. "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang naik kuda." "Ya, tik. Dia lagi naik pelepah kurma dan bilang itu sedang naik kuda adik-adik, kayak anak kecil ya. Ini Abu Nawas, kenapa sih adik-adik ya? "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Itu kan pelepah kurma, bukan kuda." "Ah, bukan urusanmu. Aku lagi mau naik kuda, mau jalan-jalan, mau keliling kampung." Abu Nawas pun menaiki pelepah kurma dan keliling kampung adik-adik. Dan orang-orang geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas adik-adik. Dan ada yang ketawa, "Orang gila, orang gila." Anak-anak kecil mengarak Abu Nawas dan mengatakan Abu Nawas orang gila. Dan utusan raja pun jadi bingung nih adik-adik. Aduh, gimana masa calon hakim sinting seperti itu, tidak waras. Aduh, bagaimana ini? Lalu utusan raja pun kembali ke istana adik-adik dan melaporkan kejadian itu. "Lapor yang mulia." Bagaimana kabarnya Abu Nawas?" Abu Nawas sepertinya tidak pantas dijadikan hakim yang mulia." "Kok bisa? Dia semakin gila, bukan semakin waras yang mulia. Masa dia menaiki pelepah kurma itu dan menaiki keliling kampung sebagai kuda. Aduh, dan orang-orang sudah menyebutnya orang gila yang mulia. Wah, masa sih aku tidak percaya? Aku ingin melihatnya. Ayo, antar aku ke rumah Abu Nawas." Lalu raja pun menemui Abu Nawas di rumahnya. Dan memang benar ternyata adik-adik, seperti laporan dari utusan tadi, bahwa Abu Nawas memang sedang menaiki pelepah kurma dan keliling kampung ya, dan menganggap itu sebagai kuda adik-adik. "Ya, ayo jalan kuda, jalan. Ya, Abu Nawas, yang mulia, apakah yang mulia mau naik kuda? Silahkan, yang mulia kalau mau naik kuda saya. Nih, kuda saya gagah berani bukan? Kamu benar-benar gila Abu Nawas. Ya sudahlah, aku mau pulang saja. Udah, dilanjutkan kamu jalan-jalan naik kudanya." Lalu Abu Nawas melanjutkan naik kudanya. Ya. Dan sang raja pun kembali ke istana. Akhirnya sang raja memutuskan bahwa Abu Nawas tidak layak menjadi hakim. Nah, bagaimana yang mulia, percaya kan? Iya, dan ternyata memang Abu Nawas tidak layak untuk kita jadikan hakim. Baiklah, kalau begitu kita cari orang lain saja untuk menjadi hakim. Dan akhirnya Abu Nawas telah berhasil mengelabui sang Khalifah Harun al-Rasyid untuk tidak diangkat menjadi hakim, karena sebenarnya Abu Nawas hanya berpura-pura menjadi gila adik-adik ya, agar tidak diangkat menjadi raja. Alhamdulillah, akhirnya aku tidak jadi diangkat menjadi hakim. Orang-orang percaya bahwa aku telah gila. Dan begitulah adik-adik kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas ya. Karena Abu Nawas ini
merasa dirinya belum layak untuk menjadi hakim. Nah, kita pun harus mengambil pelajaran dari kisah ini ya adik-adik, bahwa apabila kita tidak mampu melaksanakan sebuah amanat, sebaiknya kita tidak usah mengambil amanat tersebut ya adik-adik, dan kita tinggalkan saja. Nah, ini Abu Nawas ini merasa tidak pantas ya untuk menjadi hakim, karena dia masih banyak melakukan, katanya sih ya, melakukan kesalahan ya, masih melakukan maksiat, kata Abu Nawas seperti itu. Nah, bagaimanakah kisah kelanjutan seri Abu Nawas yang berikutnya? Tunggu saja dongeng dari Kak Imi di kisah Abu Nawas dengan judul yang lain, tentunya di fanspage-nya Kak Imi ya, atau di Facebooknya Jeng Imi aja, atau di channel YouTube-nya Jeng Imi. Silahkan dicari dengan judul kisah Abu Nawas ya adik-adik ya. Sampai jumpa di lain waktu bersama Kak Imi, dan jangan lupa tetap stay home, cuci tangan menggunakan sabun antiseptik selama 20 detik maksudnya ya, sampai 20 detik biar kuman dan virusnya mati. Pakai masker apabila bepergian atau di tempat umum, dan juga makan makanan bergizi serta jaga jarak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.